Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dengan Anda secara virtual. Dan saya ucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung di channel Jumpa Hamzah. Saat ini dunia internasional tentunya sangat prihatin dengan salah satu saudara kita yang ada di Palestina. Karena biar bagaimanapun ini merupakan sebuah kejadian-kejadian yang tentunya sangat disayangkan, karena bukan lagi atas nama agama, tetapi melainkan atas nama perdamaian dan atas dasar hak asasi manusia, atas nama perdamaian dunia. Karena memang perdamaian itu adalah semua orang pasti mengidamkannya, tak peduli bangsa apapun, tak peduli siapapun orangnya, pasti semua orang menginginkan yang namanya perdamaian. Ya, ternyata banyak sekali bangsa-bangsa di dunia ini yang tentunya sudah lama berperang. Ya, tentunya kita sudah mengetahui bahwa dunia ini dulunya pernah dilanda peperangan. Ada perang dunia satu dan perang dunia kedua. Tetapi pertikaian antara Israel dan dengan Palestina, yang notabene mereka adalah salah satu negara tetangga yang ada di kawasan Asia Tenggara, ini terus berlanjut hingga saat ini. Tentu ini bukan masalah baru lagi, karena sejak dulu mereka bertikai, berselisih paham dan tentunya saling memperebutkan wilayah, yaitu di eh, Masjid Al-Aqsa atau kompleks Masjidil Aqsa, yang mana kompleks Masjidil Aqsa ini merupakan tempat suci tiga agama samawi, yaitu agama Islam, Yahudi dan juga Kristen atau Nasrani. Tetapi di belakangan ini ramai banyak sekali netizen-netizen termasuk di Indonesia yang memproklamirkan aksi untuk memboikot produk-produk dari Israel, karena memang banyak sekali produk-produk Israel yang tentunya banyak menghiasi dan juga banyak dipakai di berbagai macam negara di dunia ini termasuk di Indonesia. Lantas pertanyaannya adalah, pantaskah kita melakukan pemboikotan produk Israel ini? Karena produk-produk yang dihasilkan oleh orang Israel tentunya merupakan produk yang sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ini yang akan kita coba kaji di episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya. Sekilas kita akan berkenalan dulu terkait dengan negara Israel. Negara Israel ini merupakan sebuah negara yang berada di Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Mesir, Yordania, Suriah dan juga Lebanon. Dan secara kawasan memang negara Israel ini adalah negara yang sangat kecil dan tentunya berbatasan juga dengan negara yang saat ini sedang bertikai, yaitu Palestina. Di Israel ini dan juga di Palestina ini terdapat kota suci, ada masjid, ada sebuah kompleks masjid, di mana masjid ini bukan masjid ya, tetapi kompleks. Kalau kompleks itu kan kawasan masjid dan juga masjidnya, yang tentunya merupakan tempat suci yang disakralkan oleh tiga agama samawi. Ada Islam, kemudian Nasrani dan juga Yahudi itu sendiri. Israel ini tentunya diambil dari nama Bani Israel, di mana Bani Israel ini merupakan sebuah keturunan dari Nabi Yakub. Dan konon bangsa Israel ini memiliki 12 suku, di mana kedua-belas suku ini saat ini sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan dua saja, yaitu di antara kedua-belas suku itu tersebut ada suku Benjamin dan juga ada suku Yehuda, di mana kesemuanya itu berasal dari keturunan Nabi Yakub. Dan sampai saat ini tentunya bangsa Israel didominasi oleh bangsa Yahudi atau orang Yahudi, di mana Yahudi ini merupakan salah satu orang atau salah satu bangsa di dunia yang ternyata memiliki IQ yang sangat tinggi, orangnya pintar-pintar dan tentunya bisa bersaing untuk teknologi, kemudian pangan dan seterusnya. Saya juga pernah membahas kenapa orang Yahudi bisa pintar. Silakan Anda bisa cek videonya di beberapa video saya di channel ini. Nah, kita kembali lagi kepada aksi, di mana ada beberapa aksi yang diproklamirkan oleh beberapa netizen bahwa ternyata
kita harus memboikot produk-produk dari Israel sebagai bentuk dukungan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini sangat worth it atau sudah layak untuk kita lakukan di tengah gempuran-gempuran saudara kita yang ada di Israel oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maksud saya oleh Israel. Karena selain itu di sisi lain teknologi-teknologi atau produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa Israel ini adalah produk-produk yang notabene sudah besar di dunia, yang memiliki skala besar. Tentunya perusahaan multinasional sangat besar di Israel ini, hampir menjangkau di seluruh penjuru bumi. Sekedar informasi saja bahwa Indonesia tidak sedang atau memang tidak mau untuk mengadakan hubungan bilateral atau hubungan birokrasi dengan Israel ini. Karena memang Indonesia tidak mendukung atas kemerdekaan bangsa Israel pada tahun 1988, tepatnya di tanggal 14 Mei. Indonesia tentunya mendukung kemerdekaan negara tetangganya yaitu Palestina selama lebih kurang 75 tahun. Jadi tentunya Indonesia adalah negara yang bisa dikatakan sangat mendukung atau pro kepada Palestina. Tetapi di satu sisi kita harus melihat bahwa bangsa Israel ini rata-rata didominasi oleh orang Yahudi. Ya, di samping ada beberapa kepercayaan juga seperti Islam, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, di Israel ini kalau memang di sana adalah terdapat orang Yahudi, karena memang rata-rata orang Yahudi ya, hampir 80% populasi di sana adalah orang Yahudi yang tentunya memiliki IQ yang sangat tinggi. Anda bisa cek ya di beberapa referensi dimanapun, orang Yahudi itu memang memiliki IQ di atas rata-rata. Dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan keturunan orang Yahudi yang tentunya sudah sangat kaliber seperti Albert Einstein dan lain sebagainya. Nah, rahasia orang Yahudi kenapa bisa pintar seperti itu karena ada berbagai macam faktor. Kebiasaan mereka ketika hamil, kemudian mereka suka membaca buku, mereka suka membaca dongeng, mereka suka menghitung matematika, menyelesaikan persamaan-persamaan aritmetika dan seterusnya. Dan ini mempengaruhi generasi berikutnya dan berikutnya lagi. Nah, sehingga tidak heran kalau orang Yahudi itu menguasai beberapa teknologi dan memiliki maksudnya itu memiliki daya saing yang sangat kuat di dunia ini. Kita tahulah bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan atau teknologi-teknologi raksasa yang dihasilkan oleh bangsa Yahudi. Salah satunya adalah USB flash drive. Ya, Anda pasti sudah sangat familiar. Bayangkan gimana kalau seandainya orang Yahudi tidak menemukan itu. Nah, pertanyaan sekarang, pantaskah kita memboikot produk-produk Yahudi? Di samping itu, memang bangsa Yahudi saat ini telah menyerang saudara kita di Palestina, tetapi pantaskah kalau kita memboikot? Karena di satu sisi kita perlu yang namanya teknologi, dan harus kita akui umat Islam saat ini ya tentunya memang dulu umat Islam pernah mengalami abad kejayaan, abad keemasan tepatnya di dinasti Abbasiyah. Tapi saat ini umat Islam gimana? Apakah mereka bisa menghasilkan teknologi seperti orang Yahudi? Silakan Anda jawab sendiri. Apalagi di Indonesia. Saya di sini bukan mendukung atau pro Israel ya, tetapi memang saya di sini bersikap netral sekali karena memang teknologi orang Israel itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Bahkan Intel itu sekalipun, ya Intel raksasa teknologi itu juga sebetulnya dikembangkan oleh orang Israel, oleh bangsa Yahudi, kan begitu. Ya, banyak sekali produk-produk makanan, minuman yang sangat bermerek, sangat branded sekali. Apakah kita memang bisa menciptakan produk seperti itu? Terus nanti kalau misalkan suatu saat bangsa Israel sudah berdamai dengan Palestina, apakah kita akan baikan lagi? Malulah kita. Jadi sebetulnya pemboikotan produk Israel itu bukan jalan yang tepat atau bukan langkah yang tepat untuk mendukung saudara kita yang ada di Palestina. Bukan seperti itu saudaraku untuk mendukung. Karena kita nggak bisa lepas dari teknologi. Sedangkan bangsa Yahudi itu sangat pionir sekali dalam hal teknologi. Apakah orang Indonesia bisa seperti itu? Antivirus itu banyak dari Israel. Ya, makanan-makanan branded banyak dari Israel. Kita bisa nggak menciptakan produk seperti itu? Kan itu pertanyaan besarnya. Seandainya kita bisa bersaing, kita bisa dalam tanda kutip minimal samalah dengan bangsa Yahudi atau orang Israel, ya kita bolehlah untuk tidak memakai produk mereka. Tapi kan kita belum bisa. Nah, jadi langkah yang tepat bagaimana? Langkah yang tepat adalah
kita tetap memakai barang-barang mereka, tapi hanya barang yang dipakai, bukan mendukung aksi mereka. Dukungan yang terbaik adalah dengan berkontribusi secara langsung. Misalkan menyumbangkan pikiran, menyumbangkan material untuk saudara kita yang ada di Israel, yang ada di Palestina. Bukan memboikot produk-produk Israel yang notabene kita butuh dengan produk itu. Teknologi-teknologi raksasa itu banyak sumbangsi orang Israel, bangsa Yahudi. Kita mampu nggak membuat barang seperti itu? Jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan untuk memproklamirkan boikot produk Israel, boikot ini. Kita mampu apa enggak? Gitu loh pertanyaannya. Kalau kita belum mampu, ya kita jangan keluar-keluar seperti itulah. Malu. Karena memang orang Yahudi itu pintar-pintar. Dunia mengakuinya. IQ orang Yahudi di atas rata-rata. Kita orang Indonesia, maaf ya, bangsa yang rebahan, senang mengkritik, nggak ada solusi. Gitu kan orang Indonesia. Jadi marilah, jangan mentang-mentang saudara kita diserang, malah kita memboikot produk-produk Israel yang notabene itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita misalkan mampu nggak kita bersaing dengan mereka? Walaupun di sana negara kecil, tapi di sana negara maju. Ibu kotanya Tel Aviv itu sangat bagus sekali ya. Walaupun mereka dalam tanda kutip suka menyerang, mereka tidak melupakan belajar, literasi sangat digalakkan. Tapi bangsa kita, negara-negara di Indonesia itu ya tentunya banyak sekali netizen-netizen yang menghujat negara Israel tersebut. Ya memang sih di satu sisi negara Israel ini adalah negara yang tentunya bisa dikatakan memiliki track record yang buruk. Karena mereka adalah negara yang suka berperang, menyerang saudaranya. Tetapi di satu sisi, marilah kita lihat sisi positifnya dari Israel ini. Teknologinya bagus, produk-produknya sangat keren, branded semua. Hampir semua rata-rata kenal dengan produk-produk Israel ini. Ya salah satunya adalah saya sebutkan ya, enggak apa-apa ya. Ada 7-Eleven, itu kan tentunya ada sumbangsi bangsa Israel itu. Walaupun sekarang dikelola secara multinasional. Jadi kita kembali lagi kepada pertanyaannya, boykot produk Israel worth it atau tidak, layak atau tidak. Menurut saya pribadi ya, sebagai orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, itu nggak layak. Karena bangsa Israel ini menguasai teknologi, kemudian produk-produknya sangat dibutuhkan oleh kita, dan sampai saat ini orang Indonesia terutama masih belum bisa bersaing dalam hal teknologi, dalam hal produk-produk seperti bangsa Israel atau orang Yahudi. Jadi mari, kalau misalkan ingin mendukung, ya jangan diboikot lah. Ada cara lain, seperti sumbangsih pemikiran dan juga finansial kepada saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan perang segera berakhir dan segera perdamaian dunia akan tercipta. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.